Bismillahirrahmanirrahim. Thawabus shalah fi masjidi Baitul Maqdis. Pahala salat di dalam masjid Baitul Maqdis. Taqaddama fi hadis Abi Darda 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa salatun fi masjidi Baitul Maqdis, dan salat di masjid Baitul Maqdis afdalu, adalah lebih utama mimma siwah, daripada masjid siwahu yang selainnya, minal masajidi, dari masjid-masjid, bi khamsimiati shalah, dengan 500 salat. Wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lama faragha Sulaiman bin Dawud, ketika telah selesai Nabi Sulaiman ibnu Dawud alaihi wassalam mimbinai Baitul Maqdis, dari membangun Baitul Maqdis, sa'alallah azza wa jal, maka dia minta kepada Allah azza wa jal hukman yusadifu hukmahu. Pertama ini keputusan yang yusadifu, yang menepati, hukmahu, kepada keputusan Allah, hukman, hukum, yusadifu, yang ngepasi, yang sesuai, hukmahu, dengan hukum Allah. Ini setelah membangun Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mohon kepada Allah supaya keputusannya itu senantiasa sesuai dengan keputusan Allah. Maksudnya beliau ini sebagai seorang raja mohon keputusan-keputusannya itu selalu keputusan yang memang sesuai dengan syariat Allah. Wa fahamnaha Sulaiman. Yang kedua, wa mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, wa mulkan, dan kerajaan la yambaghi, yang tidak layak, li ahadin, bagi seorang pun, min ba'dihi, setelah Sulaiman. Rabbi gfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman minta kerajaan yang tidak pantas untuk siapa saja setelahnya. Itu kerajaan yang luar biasa, yang tidak akan ada seorang pun yang dikasih kerajaan seperti itu. Ini permintaan yang kedua, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah tunaikan. Wa anahu, dan bahwasanya la ya'ti, tidak datang, hadal masjidah, masjid ini, Baitul Maqdis, ahadun, seseorang, la yuridu, yang dia tidak menghendaki, illa sholata, kecuali sholat, fihi, dalam masjid, illa kharaja, kecuali keluar, min dunubihi, dari dosa-dosanya, kayauma waladadhu, seperti hari melahirkannya ummuhu, ibunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amasnatani, adapun dua permintaan, faqad utiyahuma, maka Sulaiman telah diberi dua permintaan tadi. Wa arju, dan aku berharap, ayakuna, bahwa seadanya Sulaiman, qad u'tiyas salisah, telah diberi pula permintaannya yang ketiga, yaitu siapa dari melahirkannya ummuhu, ibunya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amasnatani, adapun dua permintaan, faqad utiyahuma, maka Sulaiman telah diberi dua permintaan tadi. Wa arju, dan aku berharap, ayakuna, bahwa seadanya Sulaiman, qad u'tiyas salisah, telah diberi pula permintaannya yang ketiga, yaitu siapa sih yang sholat di Masjidil Aqsa supaya diampuni seluruh dosanya. Rawi Ahmad wa Nasai Ibnu Majah Ibnu Hizam Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Masya Allah.
Jadi setiap nabi, setiap rasul itu ya punya keistimewaan masing-masing ya. Nabi Sulaiman kalimullah, Nabi Ibrahim khalilullah ya. Nabi Isa ruhullah. Nabi Sulaiman dikasih kerajaan yang tidak ada bandingannya. Yang mulia baginda Muhammad SAW jadikan penghulu para nabi, pimpinan para nabi, di mana nanti pada hari kiamat seluruh para nabi itu perlu kepada syafaat Rasulullah SAW. Dan syariatnya menghapus seluruh syariat nabi-nabi yang terdahulu. Dan seluruh nabi-nabi yang terdahulu itu setiap mau diangkat jadi nabi dijanji oleh Allah, nanti kalau Muhammad datang kamu masih hidup harus ikut dia. Ini diceritakan semua dalam Quran. Wa kharaja Ibnu Majah bi isnadin fihi man la yu'rafu haluhu. Yang di dalam isnad itu ada orang yang tidak diketahui keadaannya. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatul rajuli, salatnya seseorang fi baitihi, di rumahnya, bi salatin, adalah satu salat. Wa salatu, dan salatnya, fi masjidil qabaili, dalam masjid qabilah, bi 25 salatan, dengan 25 salat. Wa salatun, dan salat fil masjidil ladzi, di dalam masjid, alladzi yujam'u, yang dibikin, alladzi yujamma'u, yang dibikin jum'atan fihi, dalamnya, bi 500 salat, dengan 500 kali salat. Wa salatun, dan salat fil masjidil aqsa, di masjidil aqsa, bi 50 alfi salat, dengan 50.000 salat. Wa salatun, dan salat fi masjidi, dalam masjidku, bi 50 alfi salat, adalah dengan 50.000 salat. Wa salatun, dan salat fil masjidil haram, di masjidil haram, bi 100 alfi salat, adalah dengan 100.000 salat. Allah. Jadi sholat di rumah satu sholat pahalanya. Sholat di masjid qabilah, maksudnya masjid yang masjid orang kampung tapi bukan untuk Jumatan, ya masjid qabilah, 25 kali pahala. Di masjid yang untuk Jumatan 500. Di Masjid Al-Aqsa 50.000. Di Masjid Madinah 50.000 juga ya. Di Masjidil Haram 100.000. Walaupun ini hadis ini apa itu dhaif, tapi ya di dalam fadilah amal kita ini hadis dhaif pun itu ada nilainya. Jadi maksudnya ya sholat di tempat di mana jamaah itu lebih banyak, itu nilainya lebih tinggi juga. Maka kalau kita ini sholat di rumah, betul-betul satu kerugian besar. Sawabus sholat fi masjid Quba, pahala sholat di masjid Quba. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu, bahwasanya beliau syahida janazatan, telah menghadiri satu jenazah bil Ausati, di dalam kampung Ausat, fi dari Sa'ad bin Ubadah, di rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Fa aqbala masya, maka dia datang dalam keadaan berjalan, ila Bani Amr bin Auf,
ke perkampungan Bani Amr ibnu Auf di Finail Haris ibnu Khazraj, di halamannya Haris ibnu Khazraj. Faqila lahu, maka dikatakan lahu kepadanya, aina ta'um, kemana kamu mau pergi? Aina tadhhab, ya Abu Abdurrahman, hai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman maksudnya Ibnu Umar itu. Qala, beliau mengatakan, a'ummu hadal masjid, saya menuju masjid ini, fi Bani Amr ibn Auf, di dalam perkampungan Bani Amr ibn Auf, maksudnya Masjid Quba. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, man shalla fihi, barang siapa salat di dalam Masjid Amr ibn Auf, kana ka'adli umrah, adalah seperti membandingi umrah. Rawahu Ibnu Hibban. Masjid Quba yaitu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Tapi kamu di Temboro pun bisa dapat pahala ini. Kalau kamu pergi ke masjid dengan niat menghidupkan ilmu, maka dapat pahala umroh. Kalau kamu ke masjid jamaah subuh, zikir sampai isyraq, dapat pahala haji dan umroh setelah sholat 2 rakaat. Subhanallah. Jadi jalan menuju kebaikan itu banyak sekali terbentang di depan kita ini kan. Banyak sekali terbentang di depan kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan ya. Sebagaimana yang saya ceritakan kemarin, walaupun orang itu di Temboro bisa saja mendapatkan bagian dari pahala sholat di Masjidil Aqsa, di Masjid Madinah, di Masjidil Haram. Yaitu kalau dia ada niat sungguh-sungguh untuk ke sana, sudah dapat bagian pahalanya. Kamu ulang lagi, kamu mudzakarah lagi masalah bab yang awal di Majarrobih itu, fadilah-fadilahnya taklim itu. Ini hadis nomor 28. Wa kharajat Tabrani bi isnadin la ba'sa bi Nabi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ila al-masjid la yuridu illa ay yata'allama khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin jatuhu. Barang siapa pagi-pagi pergi ke masjid, dia tidak menghendaki kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya pahala haji yang sempurna. Jadi jalan menuju kebaikan terbentang begitu banyak kan.
Tapi apa masalahnya? Masalahnya manusia itu pelupa. Amal, tapi tanpa ada menghadirkan niat itu loh. Jadi amal itu jadi rutinitas. Nah, saya khawatir kalau amal itu tidak rutinitas, sudah menjadi rutinitas, tidak menghadirkan niat, tidak menghadirkan ihtisab, berharap pahala kepada Allah. Ini saya khawatir tuh nilai-nilai amal itu jadi hilang gitu. Karena wa innamal likulli imri'in ma nawa, wong dia tidak niat untuk mendapatkan apa-apa, bagaimana? Maka setiap amal itu harus ada ihtisab, berharap pahala kepada Allah dalam amal itu. Man qama ramadhana imanan wahtisaba, ya kan? Ihtisab. Ini bedanya orang ahli ilmu dengan orang yang tidak ngerti ilmu. Kalau orang ahli ilmu itu setiap amal itu ada harapan-harapan kepada Allah. Sedangkan Allah itu akan memperlakukan hambanya menurut harapannya. Ana inda dhanni abdi bi fadunnu bi khaira. Ini kamu mencari ilmu di pesantren, ya, maka senantiasa kamu hadirkan kemuliaan, fadilah, barokah, kebaikan yang akan Allah berikan dengan sebab kita mencari ilmu itu. Kalau kita ke masjid, senantiasa kita ingat barokah-barokah yang akan datang kalau kita ke masjid. Begitu juga dalam setiap amal. Sehingga kita ini amal dengan penuh harapan, penuh kesungguhan, sehingga amalan kita ada nilainya. Kalau kita tidak ada ihtisab, maka amal itu jadi rutinitas, bahkan bisa merosot-merosot menjadi meremehkan amal itu, biasa aja. Bahkan bisa merosot lagi sehingga kita ini amal juga, tapi dibarengi dengan malas. Nah, kalau kita ini sudah amal dibarengi dengan malas, itu amal kita ini sudah tidak ada nilai. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ya. Malas, ya. Jadi amal itu bukan hanya amal, tapi amal dengan semangat, amal dengan kesungguhan, amal dengan kerinduan kepada pahala-pahalanya, amal dengan harapan kepada Allah, amal dengan rasa takut dan malu kepada Allah. Itu yang dikehendaki, bukannya sekedar amal. Jadi kalau kita lihat kehidupan para wali-wali Allah, ya, kehidupan para sahabat, itu amalan-amalannya itu juga banyak serupa dengan apa yang kita buat saja sebetulnya itu. Tapi sikap hatinya itu yang berbeda itu. Sikap hatinya, dalamnya itu yang berbeda. Mereka itu amal dengan penuh malu, penuh takut, penuh harapan, penuh kecintaan, penuh kerinduan, sehingga amalannya tadi nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Nabi mengatakan, "Lau anfaqtu misla Uhudin dhahaba la ya'dila mudda ahadihim aw nasifahu." Kalau kamu infak segunung emas, kamu sedekahkan semua, tidak akan bisa menyamai satu mud atau separuh mud dari sedekahnya para sahabat. Loh, kok bisa beda itu gimana? Ya itu ya hatinya yang beda itu. Hatinya yang beda. Istilahnya orang dakwah, sifatnya yang beda. Agrar.